jalan ya, ada suara ribut. Baik, pembahasan kita chapter 4 ini adalah tentang preventive maintenance and troubleshooting. Jadi ini adalah masalah hardware komputer ya, bahwa komputer itu adalah alat elektronik, sebuah mesin, ya yang namanya sebuah alat, dia bisa rusak. Kalau rusak, bisa diperbaiki. Tapi hal yang pertama sebelum itu terjadi, biasanya dilakukan namanya preventif ya, mencegah dulu. Ya, mencegah dulu. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Kemudian nanti kalau dia sudah kita cegah, sudah kita usahakan supaya rusaknya lebih lama ya gitu ya. Bagaimana kalau sudah terjadi rusak? Itulah yang namanya troubleshooting. Oke. Jadi ada mencegah dulu, kemudian nanti troubleshooting. Saya langsung ke masalah troubleshooting karena ini saya tanyakan di portal ya, dan Anda sebagian sudah menjawab ya. Nah, troubleshooting itu ada 6 langkah. Langkah ini bukan hanya untuk komputer, tapi untuk segala jenis mesin. Ya, apa yang 6 langkah itu? Siapa yang ingat? Ya, ini dia. The troubleshooting process. Ada 6 langkah. Yang pertama, identify the problem. Yang kedua, establish the theory of probable cause. Yang ketiga, test the theory to determine the cause. Yang keempat, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Yang kelima, verify full system functionality and if applicable, implement preventive measure. Yang keenam, document findings, action, and outcomes. Jadi ada 6 langkah. Yang langkah yang pertama itu adalah kita mengidentifikasi masalah dulu. Jadi kalau ada melihat ada komputer yang tidak normal, yang sebelumnya normal menjadi tidak normal, kita cek dulu masalahnya apa. Nah, cara mengetahui masalah, kalau komputer kita sendiri kita amati. Kalau komputer orang lain, kita tanyakan ke orang itu. Nah, cara bertanya itu nanti ada 2 ya. Ada yang namanya bertanya secara tertutup, ada yang bertanya secara terbuka ya. Ada yang closed question, ada yang open question. Nah, kalau pertanyaan yang bersifat closed question, jawabannya itu sudah kita tentukan. Misalkan dia menjawab ya dengan tidak. Jadi kita beri dia batasan jawaban, itu namanya close ya. Misalkan lampu di depannya hidup enggak? Layarnya bercahaya enggak? Gitu. Nah, dia akan menjawab ya dengan tidak, itu namanya pertanyaan close. Nah, tapi kalau kita bertanya, misalkan kita bertanya, bagian mana yang panas? Nah, itu namanya pertanyaan open. Nah, pertanyaan yang open itu lebih sulit untuk dijawab oleh orang awam, oleh orang kebanyakan. Tapi pertanyaan close lebih mudah, makanya kita sebagai teknisi pertama sekali diminta melakukan pertanyaan yang jenisnya close ya, close question. Nah, kemudian setelah kita tahu masalahnya seperti apa, barulah kita mengkaitkan masalah itu dengan teori yang kita miliki. Nah, teori yang kita miliki dalam hal ini adalah cara kerja komputer dan fungsi setiap bagian-bagian yang ada di komputer. Karena nggak mungkin kita bisa tahu, menganalisa bagian apa kemungkinan yang rusak. Ya. Jadi kita pakai kemungkinan ini ya, probable. Ya. Kemungkinan apa yang rusak kalau kita nggak ngerti cara kerjanya. Kalau kita nggak tahu fungsi setiap bagiannya. Nah, disitulah fungsi teori. Maka Anda jangan melemahkan yang namanya teori. Ya, cuma teori gitu. Nah, kenapa? Karena teorilah yang membuat kita bisa memahami setiap gejala, dalam hal ini gejala kerusakan. Makanya di awal-awal kan kita membahas bagaimana cara kerja komputer, mulai dari mati, hidup, nanti kita gunakan, kemudian bisa kita matikan lagi gitu. Itu salah satu teori. Kemudian fungsi setiap bagiannya. Ini fungsi yang nomor 2 ya. Fungsi yang nomor 2. Yang ketiga, setelah kita bisa menghubungkan ke teori, kita tes dari teori itu mana yang mungkin untuk dilakukan. Tes the theory to determine the cause. Mana yang kalau ada 4 kemungkinan ya, 4 probability, maka yang pertama ini dulu kemungkinan. Yang kedua ini, kalau yang kedua ya, kalau yang pertama tidak berhasil, yang nomor 2. Kalau nomor 2 tidak berhasil, yang nomor 3. Nomor 3 tidak berhasil, nomor 4 gitu. Jadi yang step 2 ini bisa jadi kemungkinannya ada beberapa. Nah, di sini kita pilih langkah-langkahnya mana yang pertama untuk kita lakukan. Nah, barulah yang nomor 4 ini kita melakukan action. Establish a plan of action. Baru kita lakukan action.
Kalau ada yang mau diganti, diganti. Kalau ada yang hanya mau dibersihkan, dibersihkan. Kalau ada yang harus disolder, disolder. Itu namanya action. Ya, memperbaiki. Nah, tapi Anda perhatikan, kita nggak langsung melakukan action. Ya, orang-orang di dunia akademis, dia tidak langsung action. Tapi ini ada langkah-langkahnya. Ini dulu, baru ini dulu, baru action. Baru action. Ya, kita diajarkan kalau ada masalah jangan langsung bereaksi. Lihat dulu masalahnya apa. Peluang untuk memperbaikinya apa. Nah, baru melakukan action. Yang kelima, setelah action kita lakukan, misalkan kita mengganti memori gitu. Kita tes, verify full system. Kita tes dari mulai, kalau komputer mulai dari komputernya mati, kita hidupkan, kita coba semua kemungkinan yang bisa untuk mentes apakah sistem sudah kembali berjalan secara normal. Itu yang nomor 5. Nah, yang nomor 6 adalah mendokumentasikan. Ya. Dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan. Mendokumentasikan ini maksudnya kita tulis apa yang sudah kita lakukan. Baik yang kita lakukan berhasil maupun tidak berhasil. 6 langkah ini Anda harus hafal. Makanya di awal-awal pertanyaan saya yang 6 ini. Karena keyword ya, kunci dari pembahasan kita di chapter 4 ini adalah yang 6 ini. Yang 6 ini ya. Oke ya, itu yang pertama yang mau saya bahas ke Anda. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya dari awal ya. Saya cepat aja ya karena waktu kita, dan ini juga saya rekam, nanti Anda bisa mendengarkannya kembali. Oke, saya go to di all side. Ya, mana dia? Ya, ini. Oke, materi ini adalah dari website Cisco yang Anda bisa lihat juga. Lebih detail, Anda bisa baca chapter 4 ini, penjelasannya lebih jelas. Ya. Nah, saya ingin memancing Anda supaya Anda mau membaca chapter 4 yang ada di NetAkar. Oke. Nah, preventif dulu. Preventif adalah mencegah dulu. Ini bukan memperbaiki, mencegah dulu. Nah, untuk mencegah ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Karena apa? Karena komputer kita kan pertama normal. Kemudian beberapa waktu kemudian dia tidak normal. Nah, bagaimana caranya agar komputer itu menurunnya kinerja komputer itu tidak terlalu cepat. Jangan komputernya baru sebulan, baru 2 bulan, nanti sudah tidak bisa digunakan ya. Makanya ada beberapa hal yang bisa nanti kita lakukan ya untuk mencegahnya. Nah, ini preventive maintenance ya. Yang pertama apa? Yang pertama untuk mencegah supaya komputer kita jangan terlalu cepat mengalami kerusakan, perhatikan lokasi di sekitar ya. Lokasi ya, komputer location dan lingkungan di sekitar. Terutama yang paling penting itu adalah yang membuat komputer cepat rusak itu ini, dusty environment. Apa ini? Debu itu yang membuat komputer cepat rusak. Maka hindari komputer kita dari debu. Kenapa komputer kita bisa berdebu? Karena casing itu punya lubang. Kenapa komputer itu casingnya ada lubangnya? Karena angin harus masuk. Kenapa angin harus masuk? Karena ada yang harus didinginkan. Kalau tidak, komputer itu tertutup rapat. Tapi faktanya kan casing komputer ya, yang di dalamnya kita sebut juga bagian CPU-nya, itu kan ada lubang-lubang kecil ya untuk angin. Nah, disitulah debu masuk. Nah, debu masuk itulah yang bisa menutup fan, bisa menutup beberapa perangkat gitu ya, yang membuat komputernya jadi rusak atau pendinginannya jadi berkurang gitu. Itu pertama debu dulu. Nah, kemudian ya bisa juga konstruksi yang bisa tata letak komputer kita menjadi terguncang atau bergetar dan sebagainya ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, lihat juga penggunaan komputer kita. Mungkin komputer kita digunakan untuk mendownload yang gede-gede ya, high traffic network, mendownload network ya, internet. Kalau kecepatannya tinggi itu biasanya yang rusak bagian ini. Kalau sering digunakan untuk main game, biasanya yang rusak bagian ini. Kalau main game apa yang bisa membuat komputer cepat rusak? Biasanya keyboardnya yang pertama. Yang kedua apanya lagi yang cepat rusak? Kalau sering main game, apa? Mouse-nya, ya mouse-nya. Yang ketiga orangnya. Kalau sering main game, orangnya lagi yang rusak ya, sama keyboard ya. Oke, kemudian perhatikan juga perangkat ini ya, software ya.
Software juga bisa membantu agar komputer kita tidak cepat rusak. Ada komputer yang bisa scan virus ya, Anda nyebutnya virus ya, tapi nanti sebutan umumnya itu malicious software. Ya, malicious software disingkat dengan malware. Ya, jadi sebenarnya virus itu sebutan yang tidak terlalu benar ya. Yang benar itu malware. Nah, malware ini bisa merusak komputer kita karena dia bisa mencuri resource memori kita, mencuri resource CPU kita, jadi CPU-nya jadi cepat panas dan mungkin bisa jadi file kita jadi hilang dan sebagainya. Nah, ini juga bisa merusak dalam hal software nanti. Ini bagian yang bisa kita gunakan untuk mencegah, preventifnya untuk mencegah. Oke, ini lihat ini contohnya ini CPU-nya berdebu. Wah, pernah nggak komputer Anda berdebu seperti ini? Kalau debunya seperti ini, ya berarti komputernya udah ditinggal ini ya, 1 bulan ya. Kayak lab kita nggak tahu itu, lab kita udah ditinggal 6 bulan. Nah, tapi kan orang nggak ada juga yang di dalamnya ya. Nah, ini kena debunya seperti ini ya, pasti anginnya nggak masuk. Ini CPU-nya yang cepat rusak karena CPU itu harus mendapat pendinginan yang cukup ya. Bersihkan dengan kain atau dengan pembersih yang benar. Jangan dibersihkan pakai air dari sumur ya, dari kamar mandi. Ya rusak CPU-nya ya. Karena ada pembersih sendiri ya, cleaning ya, yang atau ada yang pengisap debu ya, bisa pakai yang seperti itu ya. Nah, jadi gunakan cleaning product ya, maksudnya alat yang memang digunakan untuk membersihkan perangkat ini seperti itu ya. Makanya ada tool tertentu yang kita gunakan dengan tepat. Kemudian nah perhatikan juga ini masalah fan ya. Pendingin biasanya di pendingin itu yang kalau sudah fan-nya nggak berputar ya, kipas CPU nggak berputar ya, CPU-nya cepat panas. Itu yang membuat komputernya jadi kinerjanya menurun ya. Kalau CPU panas itu langsung kecepatannya jadi menurun. Jadi kalau Anda melihat ini kenapa kok komputer saya jadi lambat begini ya, cek coba itu jangan-jangan CPU-nya cepat panas. Kenapa CPU cepat panas? Karena kipasnya, fan-nya sudah nggak berputar. Kenapa nggak berputar lagi? Karena banyak debu. Nah, biasanya begitu ya. Kemudian debu juga sering mengganggu misalkan di memori ya. Pengalaman kita teknisi kita di kampus itu yang paling sering itu debu mengganggu memori RAM ya, maksudnya RAM ya. Kita kan udah pernah ya Anda melihat bagaimana demo sebuah RAM itu dilepas dan bisa dipasang lagi. Nah, RAM itu kalau udah berdebu, biasanya komputernya kita hidupkan diam aja dia. Nah, itu teknisi kita kalau sudah begitu yang komputernya sebelumnya normal, kemarin masih normal, besok pagi nggak mau hidup. Nah, teknisi biasanya dia lepas RAM-nya, habis itu dia bersihkan. RAM-nya dia bersihkan ya dia ada yang membersihkannya pakai penghapus ya. Jadi kadang-kadang ada job ya. Apa guna penghapus sekarang kan kita nggak nulis pakai pena, nggak pakai pensil ya. Guna penghapus adalah untuk mengelap memori supaya memorinya kaki-kakinya bersih. Memang penghapus itu bagus ya untuk mengelap itu ya, untuk membersihkan pin-pin memori. Habis dibersihkan dipasang lagi. Nah, dihidupkan langsung lah. Nah, itu sering begitu ya. Jadi pikir orang teknisi kita jago banget. Wah, cuma dihembus-hembusnya CPU-nya jadi bagus gitu ya, kayak dukun ya. Padahal memang karena debu itu harus dibersihkan ya. Kalau contohnya di memori ya. Bisa juga rusak karena ini ya, karena inside computer combination of compressed air, low air. Nah, oh ya, ini menunjukkan bahwa debu itu bisa membuat komputer rusak karena CPU tidak mendapat proses pendinginan yang benar. Oke. Nah, kemudian ini tadi yang lain ya. Apa yang membuat yang bagian yang biasanya gara-gara debu itu ya, gara-gara dust. Apa yang bisa dirusaknya? Bisa kipas, ya, heatsink, bisa kipas, bisa RAM tadi udah saya sebut RAM ya. Hard disk bisa juga, tapi hard disk itu biasanya di kabel-kabelnya ya. Adapter card ya bisa ini. Card yang dicolokin ke komputer. Kabel-kabel jadi berdebu itunya di kulitnya itu ya. Ya itu harus dibersihkan karena kalau kena ke yang lain dia bisa membuat korslet ya. Power supply, keyboard dan mouse juga bisa kena debu ya. Berdebu atau seringkali masuk celah-celah makanan yang kecil-kecil ya. Dan sebagainya itu juga bisa merusak. Oke. Nah, makanya itu ya, di lingkungan kita itu
dianjurkan komputer itu sekitar 22 derajat Celcius ya. Kemudian nanti ini apanya, kelembapannya 58%. Oke, itu preventif ya, cara mencegah. Nah, sekarang kalau udah rusak gimana? Wah, kalau udah rusak begini dia kaget ini. Adalah kan wajahnya begini ya. Kalau wajah Anda, komputer Anda rusak mungkin lebih serem lagi ya. Wah, komputer saya rusak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itulah lakukanlah langkah-langkah yang tadi. Lakukan ya kalau Anda mau ingin memperbaikinya sendiri, gunakanlah pengetahuan yang Anda tahu ya. Nah, makanya kita diajarkan langkah-langkah yang 6 ini. Langkah yang 6 ini sudah standar digunakan oleh semua orang teknik untuk memperbaiki alat. Ya, mengidentifikasi masalah, ya, mengingat teori yang berkaitan, memilih urutan-urutan teori yang akan dilakukan, baru melakukan action, setelah action dites, hasil actionnya baru dicatat. Ada 6 langkah. Nah, kalau yang mau profesional, ya seorang teknisi, wah, dia punya catatan seperti ini. Customer-nya siapa, konfigurasi komputernya gimana, masalahnya apa, pesan errornya apa, bunyi bip-nya gimana. Bunyi bip itu tahu nggak? Komputer ketika Anda hidupkan, ada bunyi yang asalnya bukan dari speaker yang di luar, tapi dari speaker yang di dalam CPU. Ya, bunyinya tet, gitu. Kalau bunyinya pertama Anda hidupkan, beberapa saat kemudian ada bunyi sekali tet, gitu. Itu artinya komputernya bagus. Itu bunyi bip sekali. Tapi kalau bunyinya udah tet, tet, nah itu ada masalah komputernya itu. Pasti layarnya nggak muncul. Ada lagi tet, 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 tet. Nah, gitu. Jadi urutan bunyi bipnya gimana? Nah, itu tanda-tanda komputernya rusak. Kalau bipnya panjang, misalnya memorinya yang bermasalah. Kalau berentet, misalkan PGA-nya, gitu ya. Kemudian LED, ya LED yang di depan komputer kita itu kan ada lampu kecil namanya LED-nya. Nah itu gimana lampunya? Yang mana yang hidup, yang mana yang mati? Nah, gitu. Kemudian ini ada POS ya, POS itu pesan awal ya, misalkan ada tulisan keyboardnya belum disambung, nah gitu. Itu namanya pesan POS ya. Oke, nah ini tadi yang saya sebut ada open-ended question. Ada pertanyaan yang bersifat open, ada pertanyaan yang bersifat close tadi. Nah, kita sebagai teknisi bertanya itu jangan yang membuat user yang kita tanya itu malah bingung ya. Kita tanya ya misalkan kita bertanya apa, suara fan-nya kedengaran nggak Pak? Wah dia jangan fan nggak tahu ya apa ya kipas. Mungkin kalau Anda ngomong CPU aja dia bingung, Anda ngomong RAM aja dia bingung. Makanya di Cisco diajarkan teknisi itu harus ada 2 level. Teknisi level pertama adalah teknisi yang tukang nanya-nanya. Teknisi level yang kedua adalah teknisi yang bekerja di lapangan. Nah, gitu ya, kayak Anda, kalau Anda punya IndiHome, kalau kita telepon IndiHome-nya, nah yang menjawab itu bukan teknisi yang melakukan, tapi adalah seorang teknisi ya, seorang helpdesk yang bisa menjawab dengan dialog yang ini ya, yang apa, yang nggak kayak orang komputer ya. Kalau orang komputer ini kan kalau bicara kan dia langsung aja ya. Kalau A ya A, kalau B gitu ya. Kalau orang yang berdialog itu dia biasanya punya cara pendekatan tertentu gitu ke konsumennya. Nah di Cisco itu ada 2 teknisi nanti. Nanti kita ada pembahasannya ya, teknisi level 1 dengan teknisi level 2. Makanya kalau dia teknisi yang level 1 dia tahu ya, dia akan bertanya ke orang-orang, ke konsumen tertentu apakah menggunakan open-ended question atau closed-ended question. Oke. Nah, ya ini contoh satu kerusakan. Kadang-kadang sebuah kerusakan itu punya mapping. Ya, orang-orang di lapangan memperbaiki komputer itu ya, para teknisi di komputer memperbaiki komputer itu dia dengan menggunakan mapping ya. Dia sudah punya tabel mapping karena pengalamannya atau karena catatannya. 1840 ya. Oke, nah misalkan gini ya, kerusakan yang umum itu kan komputernya mati, powernya mati gitu ya, atau mungkin alat protektor power supply-nya mati gitu ya, atau yang umum-umum gitu ya, kabelnya longgar, harddisknya nggak kepasang gitu ya, atau mungkin BIOS-nya di-set dengan tidak benar. Nah ini contohnya, ini contoh mana ya? Ya, ini tadi maksudnya ini contoh yang nomor step 1 tadi ya, ini yang identifikasi problem. Ini contoh establish theory.
kita establish teori ini, kita buat ini kemungkinan yang rusak. Mungkin powernya mati, mungkin switch-nya yang belum di-on-kan, mungkin UPS-nya mungkin yang rusak, mungkin kabelnya longgar. Nah, gitu. Ya, kalau komuternya mati total. Nah, baru nanti kita pilih mana yang dilakukan yang pertama. Oh, yang pertama yakinkan powernya dulu on, yakinkan switch-nya dulu di-on-kan, dan seterusnya tadi gitu ya. Kemudian yang nomor 4 baru ini lakukan. Nah, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Yang action ya, apa yang dilakukan. Nah, baru yang kelima kalau sudah baru komputernya dimulai hidup dari awal, di reboot dari awal ya. Reboot, kemudian mungkin jaringannya mau diperiksa, mungkin aplikasinya mau dibuka banyak-banyak. Biasanya orang begitu yang ngetes setelah memperbaiki komputer. Oke, baru yang nomor 6 dicatat ya, dokumen finding. Dokumen finding inilah ciri khas orang ilmiah, dia mencatat apa yang dia lakukan. Bukan apa yang berhasil dia lakukan. Baik berhasil maupun tidak itu dicatat. Karena baik sukses maupun gagal itu adalah hasil, itu dicatat ya. Makanya ada yang bilang catat apa yang sudah Anda lakukan. Kemudian lakukan apa yang sudah Anda catat ya. Oke, nah ini beberapa kerusakan-kerusakan umum yang ada di NetAkar. Anda baca nanti ya. Ini saya ambil beberapa. Misalkan ya, ada beberapa kerusakan umum. Misalkan begini ya, komputernya tidak mengenal hadis. Nah, apa kemungkinan yang rusak? Nah, di web itu ada ditulis ya. Mungkin, nah ini itu langkah nomor 1. Hasilnya adalah identify problem. Hasilnya adalah computer does not recognize a storage device. Ya. Does not recognize a storage device ya. Maka apa yang dilakukan? Nah, ini langkah nomor 2. Teori-teori dikumpulkan teorinya. Oh, mungkin kabelnya longgar, mungkin kabel datanya longgar, mungkin jumpernya ada yang salah, mungkin hadisnya rusak, mungkin hadisnya salah setting di BIOS. Nah, apa yang pertama dilakukan? Nah, inilah possible solution. Ini yang actionnya. Kabel power diketatkan, atau kabel datanya diketatkan, atau kabel jumpernya diperbaiki. Nah, replace the storage. Replace the storage ini apa? Ganti hadisnya. Kata teman Anda yang pagi, lem biru Pak hadisnya. Lem biru itu artinya rupanya beli yang baru ya. Atau kalau BIOS-nya yang salah, BIOS-nya di reset. Ya, ini juga ada di NetAkar, ada baca ya. Misalkan ini kerusakannya yang lain apa? Kerusakannya jam komputer tidak lagi benar. Jam komputernya salah. Lah kalau jam komputer salah itu apa? Nah, di website itu dibuat mappingnya. Kemungkinannya yang pertama baterai CMOS-nya longgar. Yang kedua baterai CMOS-nya rusak. Nah, kalau longgar diketatkan aja. Kalau rusak diganti. Replace the battery. Nah, apalagi contohnya? Contohnya the computer will not turn on. Komputernya nggak mau hidup. Nah, apa yang Anda lakukan kalau komputer Anda nggak hidup? Nah, kalau di ini ya, di mapping itu disebutkan kalau komputernya nggak hidup, the computer is not plugged in to the AC outlet. Mungkin komputernya tidak dicolokkan ke colokan AC. Nah, gitu katanya. Wah, ini parah banget ya. Komputernya rusak padahal belum dicolokin. Kalau belum dicolokin, plug the computer into a knockdown AC outlet ya. Kalau belum dicolokin, ya colokin katanya. Mungkin the AC outlet is faulty, jangan-jangan yang rusak itunya, stop kontaknya yang rusak katanya. Begitu dia bilang ya. Atau jangan-jangan kabel-kabel di power supply yang rusak. Atau jangan-jangan the power supply switch is not turned on, jangan-jangan tombolnya belum di-on-kan. Karena di power supply itu seringkali ada tombol on off juga ya, di belakang CPU kita ya. Mungkin power supply-nya tidak di-set ke voltage yang benar ya. Dan di belakang itu ada 110, misalkan 220 gitu ya. Nah, ini dan selanjutnya ya. Jadi ini mapping ini, nah ini ada beberapa ya. Ini tadi tentang apa ini? Ini tentang kalau komputernya nggak mau hidup. Ini kalau komputernya tidak mau memboot ya, terkunci. Nah, ini bagus nih di website Cisco Anda sudah dikasih banyak kemungkinan-kemungkinan yang rusak ya, dan cara melakukannya, men-troubleshoot-nya. Display has power. Displaynya sudah dicolokkan ke listrik, tapi nggak ada gambar di layar monitor. Nah, apa itu yang harus dilakukan? Ini
ini hasil proses nomor 1, ini hasil proses nomor 2, ini hasil proses nomor 3. Kan ada 6 proses tadi ya. Ada mengidentifikasi problem, ada menyambungkan problem itu dengan teori, dan ada yang ketiga memilih kemungkinan yang paling kuat, ini nomor 3 ya. Nomor 4 baru melakukannya. Oke. Ya, itu yang mau saya bahas selengkapnya. Silakan Anda baca di net akad Anda. Ininya ya, penjelasan lebih rincinya. Dan terakhir ini kita ada waktu 4 menit. 4 menit ya? Ya, bentar ya. Ada waktu mau berapa menit lah, ini tergantung hostnya nanti. Mau di